Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Azhara Aulia Mahardi dari kelas PPB 1B dengan NIM 0401217734, nomor absen 06. Saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan dengan materi analisa kekayaan finansial dan ekonomi. Perencanaan Wilayah Pedesaan dengan dosen pengampu Bapak Hamyana SST MSI. Analisis Net Present Value atau NPV. NPV terbagi dalam dua jenis. Yang pertama, analisis kekayaan ekonomi merupakan kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Yang kedua, analisis kelayakan finansial oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan sistem transportasi transit massal, di mana dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost, biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan farebox atau tickets. Adapun nilai-nilai tersebut, yaitu NPV atau Net Present Value, BCR, Benefit or Cost Ratio, E or F, IRR, Economic or Financial Internal Rate of Return, PI, Profitability Index, serta Payback Period atau PP, merupakan kriteria evaluasi yang harus dipertimbangkan dalam perhitungan analisis kelayakan ekonomi dan finansial. Masing-masing dapat dihitung dengan menggunakan rumus di samping. Sedangkan untuk melakukan perhitungan besaran, nilai BCR atau Benefit or Cost Ratio digunakan rumus sebagai berikut. Analisis BCR. BCR merupakan suatu analisis untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dapat dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah jika BCR lebih besar 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Begitupun sebaliknya, jika kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Analisis Internal Rate of Return atau IRR merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Pada prinsipnya, metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, IRR harus dicari dengan trial and error. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Keterangan, R kecil sama dengan tingkat bunga yang akan menjadi PV dan proceed sama dengan PV dari capital outlays. Yang kedua, AT sama dengan cash flow untuk periode T, dan kemudian ada N sama dengan periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Jika initial cash flow terdapat pada 0, pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Dengan mengadakan interpolasi dari dua tingkat bunga yang dipilih secara coba-coba, R-nya dapat dihitung seperti cara di atas. Dengan rumus IRR di atas, maka langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung nilai IRR adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung PV dari proceed suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih secara a priori. Yang kedua, membandingkan hasil perhitungan PV dari proceeds dengan jumlah present value dari investasi atau outlays. Yang ketiga, jika PV dari proceeds lebih tinggi dibandingkan jumlah PV dari investasi atau outlays, maka tingkat bunga yang lebih tinggi yang harus digunakan. Sebaliknya, jika PV dari proceeds lebih kecil dari PV dari outlay-nya, maka tingkat bunga yang lebih rendah harus digunakan. Yang keempat, ulangi langkah ketiga hingga menemukan tingkat bunga yang dapat menjadikan PV dari proceeds sama besarnya dengan PV dari outlays-nya.
Yang kelima, pada tingkat bunga yang dapat menjadikan PV dari proceeds sama besarnya dengan present value dari outlay-nya. Net present value dari usul investasi tersebut adalah Rp0 atau mendekati 0. Besarnya tingkat bunga tersebut menggambarkan besarnya IRR dari usul investasi tersebut. Untuk menghitung IRR di mana proses suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Atau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda. Rumusnya adalah sebagai berikut. Keterangan R kecil sama dengan IRR yang dicari, P1 sama dengan tingkat bunga pertama, P2 sama dengan tingkat bunga kedua, C1 sama dengan NPV ke-1, C2 sama dengan NPV kedua. Kriteria kelayakan penerimaan investasi menggunakan metode IRR adalah suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dikehendaki. Sebaliknya, jika IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Apabila terdapat beberapa alternatif investasi, maka pilih alternatif investasi terbaik dengan memilih alternatif investasi yang mempunyai IRR yang paling besar. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan metode IRR. Untuk menentukan tingkat pengembalian investasi mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagai berikut menurut Sulianto 2010. Kelebihannya yang pertama, menghindari pemilihan rate of return minimum yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekedar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Kekurangan yang pertama, lebih rumit terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Dan yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Analisis Economic Internal Rate of Return atau EIRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau PV dari total biaya. Dalam perhitungan nilai EIRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yang terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya diadakan interpolasi. Persamaan EIRR adalah sebagai berikut. Di mana I1 sama dengan tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif, NPV1 nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV2 nilai sekarang dengan menggunakan I2. Apabila EIRR lebih besar social discount rate sebanyak 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR kurang dari social discount rate sebanyak 12%, maka proyek tidak layak. Analisis payback period atau PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau proses tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka PP dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlays dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung PP adalah sebagai berikut. Untuk menghitung PP yang mempunyai nilai proses yang tidak sama setiap tahunnya, maka dihitung akumulasi prosesnya terlebih dahulu sehingga diperoleh akumulasi kas masuk 0. Kelebihan dan kekurangan menurut Sulianto 2010. Yang pertama adalah kelebihan. 1. Mudah dihitung, tidak memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis, bukan accrual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Yang keempat, dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Kekurangannya yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi 2. Yang kedua, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat dua peluang investasi atau lebih yang memiliki umur ekonomis yang tidak sama.
Yang keempat, tidak memperhitungkan pengembalian investasi setelah melewati waktu PP. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan, maka metode PP cocok digunakan jika dalam kondisi yang pertama, kecepatan informasi atau estimasi nilai pengembalian investasi sangat penting. Yang kedua, ketepatan perhitungan tidak begitu penting. Yang ketiga, resiko di masa yang akan datang diperkirakan cukup tinggi. Analisis Life Cycle Cost atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi syarat kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable. Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA dipekerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Di dalam periode analisis ini mencakup semua pekerjaan, mulai dari pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan sampai dengan pekerjaan rekonstruksi atau pada saat kondisi akhir dari perkerasan jalan, atau dinyatakan sebagai indeks pelayanan akhir dari jalan. Berikutnya adalah soal latihan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net present value, mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. NPV adalah kelayakan pemanfaatan bagi semua pihak, baik secara langsung maupun tak langsung, mengenai suatu pembangunan atau pengembangan transportasi transmassal di mana proses pengerjaannya ini dari awal hingga akhir atau sampai tuntas. Soal yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis BCR. BCR sama dengan dalam kurung PV dari manfaat dibagi dalam kurung PV dari biaya. PV adalah nilai sekarang. Jadi, benefit cost ratio sama dengan nilai sekarang dari manfaat dibagi nilai sekarang dari biaya. Nah, fungsi dari tanda dalam kurung ini apa? Fungsinya adalah untuk kita mengerjakan terlebih dahulu di mana nilai sekarang dari manfaat dan juga nilai sekarang dari biaya. Jika keduanya sudah menemukan hasil, maka tinggal dibagi dan akan menemukan benefit cost ratio. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.